You remember when we were two beautiful birds? We would light up the sky when we'd fly. You were orange and red like the sun when it sets. I was green as an apple's eye. Besar filosofi ini menganggap bahwa ekspresi alam semesta itu adalah selalu ada pada dualisme ini. Selalu ada gerakan menemukan keseimbangan di antara dualisme ini. Dan pada saat keseimbangan ini terganggu, nah ini yang menjadikan tubuh kita kehilangan balance dan harmoninya. Nah ini yang membuat kita sakit gitu. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan di latihan yoga kita atau latihan yang lainnya itu adalah mengembalikan keseimbangan. Jadi menemukan keseimbangan di antara dua dualisme ini. Jadi tubuh kita terbentuk dari 5 substansi dasar ini: chi, essence, blood, fluids atau body fluids, dan sen atau pikiran. Yang sering mungkin kita dengar adalah chi ya. Chi ini umum lah, sudah mulai sering kita dengar gitu. Chi itu sendiri penulisannya kadang pakai ki, pakai q maksudnya. Kemudian bisa pakai chi, chi, atau juga kalau di Jepang sering ditulis dengan ki pakai k. Jadi itu sama biasanya maknanya. Kalau kita menyebutkan kemarin dari sudut pandang Daois ataupun Tantra itu sama pengertiannya, memandang ekspresi di alam semesta ini adalah sebagai perwujudan dari chi yang paling padat sampai yang paling halus. Jadi kita tidak hanya menyebut chi itu sebagai substansi halus energi, tetapi juga benda padat yang mana dianggap sebagai perwujudan chi yang paling kasar, paling padat, paling rapat. Oke, kalau kita bicara mengenai di dalam tubuh, jadi tentu kalau dengan pengertian ini tubuh fisik itu sendiri juga adalah wujud dari chi yang paling kasar, yang paling rapat. Kemudian yang lebih halus itu adalah chi yang kita sebut sebagai energi, yang membuat tubuh kasar atau tubuh fisik ini bisa memiliki kehidupan. Jadi kalau tidak ada chi di dalamnya atau energi yang membuat tubuh ini bekerja, tubuh ini hanyalah tubuh mati. Jadi pada saat kita meninggal, itu disebut sebagai pelepasan chi dari tubuh. Semua prenatal chi-nya kan disimpan di ginjal kan. Kalau misalnya nanti amit-amit dia misalnya sakit jantung gitu, berarti itu bisa dari prenatal esensi dari ginjal itu buat ke jantung gitu. Jadi prenatal chi itu nggak bisa mengalir ya, Bu? Gimana sih? Aku nggak ngerti itu. Oke. Prenatal chi saat bayi ini masih berada di dalam kandungan, fungsi-fungsi dari organ sang bayi ini, janin ini belum bekerja. Jadi ini adalah mode yin disebutnya, mode menyimpan. Jadi selama bayi ini masih berada di dalam kandungan ibunya, itu adalah modal mengambil chi untuk dikumpulkan, disimpan di ginjal. Itu yang pertama ya. Jadi yang disebut dengan original chi atau yuan chi atau prenatal chi ini disimpannya di ginjal bayinya. Jadi kita menabungnya ke situ seperti power bank. Jadi kita isi power banknya. Nah begitu bayi ini lahir, nah di situ kan bayi itu ada yang lahir dengan kondisi jantung mungkin kurang baik, kondisi apa kurang baik gitu kan.
Berarti di sana pada saat mode menyimpan di dalam ginjal ini, karena kan prenatal Qi ini adalah digunakan untuk proses pertumbuhan, perkembangan organ-organ tubuh fisik, mental juga termasuk pikiran di sana. Jadi pada saat tabungannya ini disimpannya sedikit, tidak banyak dia menyimpan. Jadi kemampuan, karena prenatal Qi ini adalah merupakan basis atau dasar kayak power bank ini. Nanti pada saat power bank ini mau kita pakai untuk ngecas, anggap nih saya punya 5 HP, saya pakai untuk ngecas HP 1, HP 2, HP 3, HP 4, HP 5, kan source-nya adalah energi yang kita simpan pada power bank ini kan. Jadi kalau misalnya energi pada power bank ini sedikit, mungkin HP pertama bisa mendapat energinya cukup, HP kedua cukup, mungkin HP ketiga nggak cukup lagi, mulai lebih sedikit, HP keempat mulai lebih sedikit, HP kelima mungkin nggak dapet energinya gitu. Jadi di situ juga pada saat bayi lahir dengan sakit bawaan dimanapun itu, nah itu biasanya disebut membawa prenatal Qi yang lebih lemah. Tidak harus isunya di ginjal keluarnya, bisa jadi juga isunya muncul di jantung, yang semua dia bawa dari lahir, dari sakit kita sebut bawaan, innate bawaan. Nah itu semua source-nya dari prenatal Qi yang tidak cukup. Artinya kan karena asal mulanya itu dari essence yang disimpan di ginjal. Jadi jika yang tadi dikatakan misalnya kan ternyata bawaannya lahirnya ada organ lain yang lemah, seperti tadi misalnya contoh jantung atau apa. Pada dasarnya adalah karena ginjalnya sebenarnya juga tidak terlalu kuat, sehingga waktu memberi makan organ-organ, menumbuhkan organ-organ yang lain tidak cukup gitu kan. Apakah bisa seperti itu maksudnya? Jadi ginjal itu kan lebih seperti case-nya ya. Jadi dia kan power bank yang power bank-nya ini kan hanya ibaratnya gitu merupakan tempat untuk menyimpan energi listrik gitu kan. Jadi yang disebutnya lebih ke sebenarnya adalah energi yang disimpan pada ginjal itu pada dasarnya lemah gitu. Jadi dia tidak cukup memberi ke perkembangan. Iya. Memang bisa, artinya kan ketahuan kalau pada saat lahir ternyata ada bawaan organ apa yang lemah, pada hakikatnya atau rootnya sebetulnya kan esens ginjalnya yang tidak cukup. Iya. Jadi dalam sudut pandang TCM ini dipandang bahwa pada masa pembentukan sebelum lahir, kemudian lahir, nah ini energi yang disimpan oleh bayi ini selama masa kehamilan ini adalah dasar atau pondasi dari seluruh kehidupan sampai kita mati nanti. Jadi kalau ini sudah habis, artinya ya sudah nggak ada lagi tabungannya gitu. Jadi seberapa banyak tabungan ini akan menentukan longevity disebutnya dengan kehidupan normal lah ya. Kalau pada saat tabungan ini prenatal Qi ini sudah habis atau prenatal essence ini sudah habis, artinya kehidupan itu akan berakhir karena sudah tidak ada lagi energi yang mendasarinya gitu. Jadi selain kan kita bicara mengenai setelah lahir, di sana ada postnatal Qi. Jadi di situ ada postnatal dan prenatal ini selalu bergabung sebenarnya gitu. Tetapi dasarnya, layernya itu adalah prenatal ini. Sekarang akan bergantung bagaimana kondisi postnatal kan. Kalau postnatal Qi-nya, postnatal Qi itu adalah Qi yang kita dapatkan setelah lahir melalui proses pengubahan tadi, nutrisi makanan yang kemudian diolah menjadi catering Qi ini. Jadi di situ berarti yang memegang peranan paling penting saat setelah kita lahir bukan lagi ginjal saja, tetapi di situ yang memegang peranan penting adalah stomach dan spleen sebagai organ utama yang menyerap nutrisi makanan untuk proses pengubahan postnatal Qi ini. Jadi kalau misalnya akibat kebiasaan kita, misalnya tadinya kan kalau bayi yang lahir dengan kondisi prenatal Qi yang kuat kan organnya akan sehat kan, perkembangan organnya sehat, pikirannya sehat. Nah saat kita sudah tambah entah karena lingkungan, pola kita bertumbuh, pengasuhan orang tua, nah di situ kan akan menentukan nih psikologis anak yang juga akan mempengaruhi kondisi organnya kan. Atau pada saat kita dewasa overwork misalnya, atau kita mengubah-ubah pola kebiasaan makan seperti yang sudah kita bahas, stomach dan spleen ini mengalami pelemahan.
pada saat dia mengalami pelemahan, berarti kemampuan pembaharuan postnatal Qi itu juga menjadi lebih lemah kan. Defensif Qi ini yang beredar di permukaan di bawah kulit yang melindungi tubuh dari patogen luar. Jadi kenapa ini penting sekali spleen dan lungs ini untuk sistem kekebalan tubuh kita, defensif Qi kita. Jadi defensif Qi immunity itu dalam sudut pandang TCM bergantung pada dua organ ini, dan terutama paru-paru, karena paru-paru terhubung langsung dengan dunia luar. Jadi kalau kalian lihat di situ di halaman 69 di poin yang paling bawah ada defensive Qi dihubungkan dengan immunity, itu mainly lung, tulisannya gitu. Karena defensive Qi ini beredarnya di bawah kulit, dan kulit dikontrol oleh paru-paru, jadi dia yang paling memegang peranan untuk immunity biasanya. You said you loved all the songs that I'd sing, like nothing that you'd ever heard. And I said I loved you with all of my